Salam Bapak-bapak, Ibu semua. Saat ini kita berada di malam doa misi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau Tuhan yang memberikan kami jalan, memberikan kami kehidupan Tuhan bagi kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Marilah Tuhan berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengambil tema pada hari ini, tuaian banyak, pekerja diutus. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 10 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita buka firman satu ayat lagi, firman Tuhan. Kita buka di firman Tuhan di Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inti dalam doa misi ini adalah kita berjaga, berdoa dan mengarahkan hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Alkitab banyak berbicara tentang soal 3 hal ini. Doa, pengutusan, dan kuasa Tuhan bekerja lewat doa. Kita akan satu-satu akan kita bahas. Satu, tentang perintah misi. Mengingat bahwa misi itu perintah langsung dari Tuhan Yesus dan supaya kita ikut serta di dalamnya. Kita buka nas kitab juga di Kisah Para Rasul. 1 Kisah Para Rasul. 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan memberikan kita amanat, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada penatua. Tuhan memberikan amanat agung kepada kita semua. Untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menjadi saksi sebagai saksinya Yesus bahwa kita sudah menerima kuasa dan percaya dengan Tuhan, bahwa sepanjang hidup kita diberkati, kita disertai dan kuasa Tuhan bekerja atas kita. Itu yang harus kita
beritakan ke seluruh dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja. Itu yang Tuhan minta kepada kita semua untuk kita menjadi saksi untuk Yesus sampai ke ujung bumi. Yang kedua, tentang kuasa doa untuk misi. Kita buka di Lukas 10 ayat 2, demikianlah firman Tuhan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Memang kita sebagai orang awam, kita tidak bisa melihat bahwa tuaian itu atau jiwa-jiwa itu yang membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Tetapi dengan pengalaman kita yang sudah Tuhan berikan pada kita, kuasa yang Tuhan berikan pada kita selama kita hidup mengikuti Yesus, kita mempunyai pengalaman. Kita disembuhkan, kita diberkati, Tuhan memulihkan kita, Tuhan menyembuhkan kita. Itulah pengalaman kita yang harus kita beritakan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah penyembuh, bahwa Yesus yang memberkati kita, bahwa Yesus yang telah menyertai kita, bahwa kita memberitakan Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan pun memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pendidikan kita, memberkati usaha-usaha kita. Itu yang harus kita beritakan kepada seluruh jiwa-jiwa bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, bahwa Yesus itu Tuhan yang besar, bahwa Yesus itu Tuhan yang memberkati kita, yang selalu menyembuhkan kita. Supaya orang percaya akan melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kehidupan mereka. Dan itu pun bukan hanya kita yang bekerja, bahwa Tuhan yang bekerja sepenuhnya terhadap kita. Itu pengalaman-pengalaman yang pribadi yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang bisa kita saksikan kepada mereka yang membutuhkan tangan-tangan Tuhan, yang membutuhkan kuasa Tuhan. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi terang bagi mereka. Dan di ayat kunci malam doa misi, kita juga baca di firman Tuhan di Efesus 6, kita kunci malam doa ini di Efesus 6 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan, ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka, Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi bahwa Tuhan itu tidak memandang orang, mau miskin, mau kaya, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Bahwa itu dia orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan, maupun tidak berpendidikan, kita harus menjadi berkat, harus menjadi saksi, harus menjadi terang bagi mereka semua. Ini bukan suatu pekerjaan hanya seorang pendeta, atau pekerjaan seorang penatua, atau pekerjaan seorang hamba-hamba Tuhan, tetapi ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amanat agung untuk kita semua. Bukan hanya mereka-mereka yang hanya di atas mimbar, tetapi kita semua harus menjadi berkat, harus menjadi saksi, harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua, bahwa kita harus tetap menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita, bukan dengan
bukan hanya dengan firman Tuhan, tapi kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Bahwa Yesus Kristus itu ada di kehidupan kita. Bahwa Yesus Kristus itu ada di lingkungan rumah tangga kita. Itu yang bisa, mungkin Bapak Ibu nggak bisa pergi untuk menginjil ke daerah-daerah. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa menginjil ke luar negeri atau kemanapun, tetapi Bapak Ibu bisa menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat, bukan hanya di Bapak Ibu harus pergi kemana-mana, tapi Bapak Ibu bisa menjadi saksi di sekeliling, menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu untuk jauh-jauh memberitakan Injil, mungkin Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa, dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani ke daerah-daerah, yang melayani ke kota-kota, yang melayani ke pulau-pulau. Bapak Ibu hanya dapat membantu dalam doa. Kalau di gereja kita ada mitra doa, ada mitra misi, jadi ada mitra dana. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bersama-sama bergabung dengan bidang misi yang saya saat ini saya pegang. Saya bersama Kabid Misi Paroni, jadi Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadi mitra misi, mitra daya, mitra doa untuk pelayanan, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mungkin besar kecilnya kami tidak menilai, tapi kesungguhan Bapak Ibu untuk memberkati atau menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di daerah-daerah yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan di gereja tempat ini. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjalankan amanat agung bersama-sama. Bahwa saya ingatkan sekali lagi bahwa amanat agung ini yang Tuhan berikan pada kita bukan hanya untuk seorang gembala, pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau pekerja-pekerja gereja yang ada di tempat ini, tapi amanat agung ini yang Tuhan berikan untuk kita semua, untuk kita menjalankan perintah Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan pada kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita maupun yang ada di daerah-daerah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat kita semua. Begitupun buat saya, menjadi berkat buat saya dan kita bersama-sama belajar untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan pada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana ini ya Bapa, yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan di kota-kota, di daerah-daerah, maupun orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memenuhi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesuslah penyembuh, bahwa Yesuslah pemulih, bahwa Yesuslah yang membangkitkan orang mati, yang mencelikan orang buta ya Bapak. Kami percaya dengan kuasa-Mu, mukjizat-mukjizat boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Bapak. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja atas kami Tuhan. Dan juga untuk pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Melalui anak-anak-Mu tempat ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan boleh jiwa-jiwa boleh bertambah
di dalam gereja sini, GBI Batu Penjuru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar juga jemaat-Mu diberkati di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk pemimpin-pemimpin gereja kita di GBI Batu Penjuru. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kebesaran dan kebesaran-Mu Tuhan, anugerah-Mu atas bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini Bapa, Kau berkati. Biarlah api-Mu Tuhan boleh turun atas bangsa ini Bapa. Roh takut akan Tuhan, roh yang percaya akan Yesus boleh terjadi atas bangsa dan negara ini Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin negara ini, dari presiden hingga yang terendah ya Bapa. Di RT, RW Bapa, biarlah Tuhan memberkati. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Biar Tuhan yang memberikan roh takut akan padamu ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara ini Bapa. Dan juga berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan lawatan-Mu, pemulihan-Mu boleh terjadi di tempat ini Bapa. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam pelayanan-pelayanan di tempat ini Tuhan. Yang ada di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu diagungkan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dan para hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.